Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Yuni Nur Indasari. Saya di sini adalah guru yang akan mendampingi anak-anak semua untuk belajar di rumah ya. Untuk belajar di rumah dalam materi Akidah Akhlak kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai manfaat, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan pertama ini, Ibu ingin kalian memperhatikan dua gambar yang terdapat di dalam video. Iya, di dalam video tersebut terdapat dua gambar bencana alam ya. Yang satu adalah bencana alam gempa bumi. Kemudian gambar yang satunya lagi adalah gambar bekas tsunami ya, tsunami Aceh. Dari dua fenomena yang terdapat di gambar, kira-kira apa yang bisa anak-anak simpulkan? Hikmah apa yang bisa kalian ambil? Anak-anak, dari dua gambar tersebut, kita bisa mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya tidaklah kekal. Segala sesuatu atas kehendak Allah bisa hancur, ya. Manusia akan semakin tua, mati, dan akhirnya kembali ke tanah. Langit, bumi akan hancur pada saatnya, kemudian matahari pun akan kehabisan cahayanya, lalu padam, seperti itu. Sehingga ketika segala sesuatu matahari sudah kehabisan cahayanya, sudah padam, maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Maksud saya, segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya bisa berakhir. Nah, berbicara tentang segala sesuatu bisa berakhir, kita akan membicarakan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang materi hari akhir. Hari akhir sering disebut juga sebagai hari kiamat. Hari akhir itu merupakan hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur, dan tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Apakah orang Islam wajib mengimani adanya hari akhir? Ya, tentu saja ya. Beriman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun iman. Yang namanya rukun itu berarti wajib ya. Kita harus mengimani. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat, yaitu alam yang kekal, ada alam akhirat ya, sehingga kita di dunia ini harus selalu menerapkan akhlak yang baik-baik, ya, menjauhi hal-hal yang sekiranya dilarang oleh agama. Karena apa? Karena kehidupan yang tidak akan pernah berakhir yaitu adalah kehidupan akhirat. Kalau dunia ini sifatnya sementara, kalau akhirat ini sifatnya selamanya. Tapi bukan berarti kita karena kehidupan di dunia ini sifatnya hanya sementara, lantas kita sak-sae lah wong sing sementara ya. Tidak bisa seperti itu ya. Lanjut. Adanya bencana bagi seseorang ini sebenarnya sifatnya ada bencana itu memang tujuannya adalah ujian untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi sehingga ketika seseorang ini dia bisa melewatinya, ia akan lebih kuat keimanan dan ketaatannya kepada
Allah gitu. Kemudian yang kedua, bencana ini bisa juga diartikan sebagai iqab atau artinya peringatan ketika manusia ini sudah mulai melampaui batas dengan melanggar aturan Tuhan sehingga diturunkannya iqab seperti itu. Yang ketiga adalah pembinasaan atau azab. Adanya bencana apa yang terjadi pada umat manusia ini adalah peringatan gitu. Contohnya pada umat terdahulu yang menolak ajakan para nabi untuk bertauhid kepada Allah, manakala para nabi itu menyerukan keimanan suatu kaum, justru kian asik tenggelam dalam kekufuran sebagai respon ketidakpatuhan. Sehingga Allah mengirimkan musibah yang membinasakan suatu kaum. Kalau azab ini sifatnya membinasakan ya. Kalau iqab tadi memberi kayak mengingatkan gitu. Bu, sebenarnya apa sih iman kepada hari akhir itu? Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya ini akan hancur dan berakhir. Kehidupan selanjutnya adalah di alam akhirat seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bahwasanya kehidupan alam akhirat ini yang akan kekal gitu. Orang yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapat imbalan yang baik pula nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Berbicara tentang adanya hari akhir ya, atau di akhirat yang Ibu bilang itu adalah kehidupan yang kekal tadi, di sana terdapat alam-alam goib yang harus kita lewati setelah kiamat datang, yaitu dimulai dari alam barzah sampai hari pembalasan sampai kalian ditentukan masuk ke surga atau neraka. Kita bahas satu-satu. Oke, baik. Yang pertama adalah alam barzah. Yang dikatakan dengan alam barzah yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya ya, jika manusia yang telah meninggal itu di dalam kubur justru malah ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, ini hati-hati nih, maka menandakan apa? Di akhirat mungkin manusia itu akan masuk neraka. Wallahu alam ya. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats. Apa itu? Yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Jadi setelah manusia itu melalui alam kubur, manusia akan menemui hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya akan diutuhkan lagi. Jadi, meskipun sing tadi katanya dimakan cacing, dikubur ya, di tanah itu sudah hancur, jasadnya dengan kuasa Allah akan diutuhkan lagi seperti sedia kala. Meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad, bertahun-tahun lamanya, tetap akan diutuhkan lagi. Lalu, kemudian manusia akan digiring ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini lah nanti akan ada yaumul hasyar atau hari digiringnya manusia ke padang. Hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur, ini dinamakan yaumul hasyar ya. Di padang mahsyar ini manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang nih atas izin Allah. Jika ada catatan yang salah, apalagi tidak mungkin ada catatan yang salah, apalagi bohong ya, karena catatan tersebut selalu diawasi oleh Allah seperti itu. Kemudian setelah dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan, diberitahu ya catatannya, ini manusia mengalami
kehidupan di Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi setelah ditunjukkan catatannya, dihitung, Mbak. Jadi nggak mungkin kok sampai salah nanti memberikan surga atau neraka, itu tidak mungkin ya. Dihitung, semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh, tanpa ditanyai. Tangannya akan ngomong dulu, tangan dulu. Saya diajak oleh si Juni ini misalnya, diajak mencuri. Nauzubillah ya, jangan sampai ya. Akan semua anggota tubuh akan berbicara pada saat itu. Kemudian malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh kita berbicara itu akan mempertanggungjawabkan apa kayak benar gak ya kayak gitu ya. Sedangkan kita anggota tubuh kita ini berbicara untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita lakukan. Kemudian setelah dihisab, yaitu manusia masuk ke alam namanya Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung tadi udah dihitung ya, terus tadi udah dicatat, diberitahu catatannya, dihitung, kemudian ini ditimbang. Berat mana nih, gitu ya. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua tubuh ini juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan yang punya tubuh selama hidup di dunia. Nah, nanti baru setelah ditimbang, tadi sudah dihitung, masih ditimbang, Bu. Kok berkali-kali, Bu? Bedanya apa? Ya ditimbang, biar berat mana nih, yang baik apa yang buruk, kayak gitu ya. Kemudian baru masuk ke sirat ya, yaitu jalan menuju surga. Sering disebut juga sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Nah, bagi manusia yang beramal baik, tadi timbangannya lebih banyak yang baik nih, maka dia akan mampu melalui Siratal Mustaqim ini dengan tanpa halangan apapun sampai ke surga. Akan tetapi sebaliknya ya, bagi yang beramal buruk jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Kemudian terakhir yaitu Yaumul Jaza ya, hari pembalasan. Nah, di sini manusia dibalas. Dia diberi balasan surga atau neraka. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan, kebahagiaan di hari akhir. Sedangkan neraka itu adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Oke, sekarang kalau sudah tahu kayak gitu, kalian pilih yang mana nih? Mau pilih neraka atau pilih surga nih? Baik, anak-anakku, setelah memperhatikan materi tadi, silahkan kalian tulis materinya tadi, dirangkum, ditulis yang rapi sekali di buku pelajaran kalian, di buku catatan terutama. Nah, setelah memperhatikan, silahkan buat rangkuman dan foto hasil pekerjaanmu sebagai laporan dan absensi bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran akidah akhlak pada pertemuan pertama ini. Langkah yang kedua, sekarang bukalah Google, kemudian cari tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Oh iya, tadi kiamat sugro itu apa? Belum saya jelaskan ya. Jadi kiamat itu dibagi jadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sugro itu kecil. Jadi contohnya bencana alam kayak yang kita singgung di pada awal tadi. Terus kalau kiamat kubro ini kiamat besar yang tadi di mana bumi ini hancur seperti itu, kehidupan sudah tidak ada. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.